Selamat datang di Sudut Pikirku. Halo, salam kenal. Aku Kathy, atau lebih dikenal dengan KP Amadea di sosial media. Kali ini aku mau ngobrolin sesuatu tentang opiniku, edukasi, atau tentang hal-hal seru lainnya. Tanpa terlalu serius, tapi tetap berbobot. Dengerin dulu ya, siapa tahu relate. Kali ini aku mau ngobrolin sesuatu yang sebenarnya sederhana. Jadi kalian bisa sambil dengerin ini, sambil rebahan, sambil tiduran. Pokoknya aku mau ngobrolin sesuatu yang bikin kita semua gak gagal paham sama hidup. Bukan cuma sekedar self-improvement, tapi juga self-alignment. Pokoknya insya Allah ini tuh bener-bener powerful, bikin kita punya cara pandang baru atau perspektif baru dalam melihat kehidupan yang fana ini. Kali ini aku mau bahas tentang open mind, open heart, dan open will. Apa sih open mind, open heart, dan open will? Atau ada yang udah hatam sama kata-kata ini? Kalau aku rasa mungkin di yang pertama si open mind ini kalian udah hatam ya, karena ini udah menjadi diksi yang overuse buat kita semua nih. Sering banget kita dengerin kan, aku nggak open mind nih, gue nih udah open mind nih, nggak open minded gitu. Sebenarnya open mind itu apa sih? Open mind itu mengajarkan kita supaya kita bisa melihat dari sudut pandang dan perspektif orang lain. Kalau kata-kata orang terkenal itu try on their shoes. Tapi kalau menurutku, dan aku sempat baca di salah satu buku juga, The Power of Nunchi. Jadi kita tuh nggak harus ada di sepatu orang itu, tapi kita bisa mencoba untuk berada di sekitaran orang tersebut. Jadi gini, kalau misalnya kita punya satu masalah, mungkin di episode pertama tentang mindfulness, aku tuh sempat ada nge-share kalau misalnya kita itu harus coba ada di perspektif orang lain untuk bisa merasakan kan. Nah, si open mind ini sebenarnya nggak sampai ke situ. Jadi dia lebih ke melihat perspektif dari sudut pandang mereka, tapi sebagai pengetahuan. Jadi menambah referensi aja. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima pendapat dari berbagai sudut pandang dan memperkaya hasanah keilmuan kita, memperjauh dan memperluas pandangan kita terhadap satu masalah. Nah, kenapa namanya open mind? Jadi kita tuh kan kebiasaan ngejudge sesuatu sesuai sama apa yang udah menjadi knowledge kita, apa yang udah menjadi ilmu yang udah pernah kita pelajarin kan. Jadi di pikiran kita itu udah kayak ngejudge aja gitu. Terelie di buku Rindu tuh pernah bilang, kebanyakan orang itu mendengar hanya untuk menjawab, bukan untuk memahami. Seperti yang di episode 1 mindfulness, coba untuk ketika berbicara sama orang lain kita tidak memberikan judgment. Jadi dengerin aja, terus simpan pertanyaan-pertanyaan atau critical thinking itu, dan memberikan respons yang sifatnya itu dukungan atau tidak memberikan kritisi, intinya kayak gitu. Karena kita tidak hanya mendengar suara kita sendiri, atau biasa disebut tuh echo chamber atau gaung ruang gema. Ruang gema itu jadi ketika kita berbicara sama orang lain kan kita sering banget hanya mendengar suara kita juga gitu, suara kita sendiri. Jadi sambil dengerin mereka, tapi kita udah sibuk sama pertanyaan-pertanyaan yang datang dari dalam pikiran kita, dan harusnya itu bisa kita minimalisir supaya kita bisa jadi orang yang lebih open mind. Pokoknya dengerin dulu sampai tuntas, siapa tahu ada perspektif baru. Dengerin aja dulu, karena dalam mendengarkan pasti ada pelajaran baru di situ. Yang kedua, open heart.
Nah, si open heart ini sebenarnya sering banget diasosiasikan dengan kata empathy, atau merasakan perasaan orang lain, mendengar apa yang tidak terdengar. Kita coba menelaah gesturnya, kita melihat mimiknya, kita mendengar getar-getar suaranya, kita mendengar buncahan-buncahan dalam tawanya. Kita coba merasakan, nggak cuma mendengar dan mengerti. Rasain, dirasain. Nih orang ini sedang truly happy, atau sebenarnya dia sedih tapi dia seneng-senengin, atau ini orang curious banget, atau ini orang kayaknya ada rasa panik atau apa. Itu sebenarnya bisa kelihatan, tapi syaratnya pertama kita harus open mind dulu. Kita diam saat mendengarkan, open mind kita mulai kebuka. Nah, si open heart ini akan bisa muncul karena kita mulai bisa merangkul emosi gitu. Kadang kita tuh kayak takut gue lihat dia sedih nanti aku kelihatan lemah juga lagi karena ikut nangis, atau ngelihat dia marah aku takut aku nggak bisa ngendalin emosiku jadi ikut marah. Apa yang dikatakan Yuni Hong di bukunya The Power of Nunchi, aku seneng banget sih sama buku ini karena memberikan perspektif baru tentang empathy menurutku. Di sini cukup insightful untuk bukunya. Jadi dia bilang The power of Nunchi, it's not about being nice, but to being aware of yourself, of others, and the space between you and others. Jadi kalau empathy itu kan lebih kita ngerasain kalau kita jadi dia. Nah kalau si Nunchi ini kita tuh juga ngerasain ruang antara kita sama dia. Makanya yang kerasa mungkin energinya ya. Karena energi itu kan menular. Nah itu yang kita coba rasain. Nah open heart ini gimana caranya kita bisa merasakan energi dari lawan bicara kita. Biasanya karena energi ini menular, open heart akan lebih bisa dirasakan. Tapi caranya pertama ya kita harus open mind dulu. Jadi open heart ini bukan cuma kayak gue ngerti kok perasaan lo, bukan cuma kayak gitu guys, tapi kita juga ngerti kenapa dia ngerasain hal itu. Kadang kita nggak harus ngomong kok, kita cukup ngerasain aja, kan energi itu menular. Dia juga pasti ngerasain energi kita yang mengerti dia gitu, tanpa berbicara. Hadir penuh, sadar utuh. Yang ketiga, open will. Open will ini adalah rangkaian terakhir dari rangkaian open. Jadi tadi yang pertama kan open mind, terus open heart, yang terakhir ini open will. Open will ini apa sih? Nah open will ini sebenarnya relate di bahasan kita di episode 2 tentang niatan yang terkristalisasi, the power of intentions. Jadi gimana caranya ketika setelah kita berinteraksi dengan orang, kita mulai membuka dengan perspektif-perspektif baru, terus kita juga mulai bisa merasakan, kita juga mulai bisa mengerti kenapa dia merasakan itu, kita juga mulai mengerti, oh kenapa kejadian ini bisa kayak gini, oh kenapa orang ini begini karena kejadian ini. Kita memahami energi-energinya, disitulah biasanya kita jadi punya niatan yang murni gitu. Jadi kita punya sesuatu yang bisa menjadi bahan bakar kita juga untuk melakukan sesuatu. Jadi si open will ini atau niatan ini bisa kita dapetin dengan mengkristalisasi niatan yang sebenarnya sudah kita bangun dari awal proses open mind tadi. Open mind, open heart, open will. Niatan yang terjadi ketika open will ini ada itu benar-benar bisa menjadi bahan bakar banget guys. Jadi kita tuh jadi depends-nya tuh ourselves aja. Kita nggak depends to kejadian, nggak depends to others. Bahkan kita bisa menarik energi atau kita bisa menebarkan energi yang baik juga, dan kita jadi ibaratnya nggak butuh tepuk tangan orang lain karena fuel kita tuh udah banyak gitu. Kita udah bisa ngerasain, kita udah bisa menyerap dan menghantarkan energi yang benar-benar bisa diterima dengan baik oleh orang lain, energi-energi positif kita. Makanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga pernah bilang kan, semua amalan itu tergantung sama niatnya. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke universitas dengan kita belajar, sebenarnya yang perlu dilihat adalah niatnya. Niatnya apa? Niat mau masuk universitasnya aja sampai situ, atau emang niat setelah itu aku mau berdaya, mau membantu orang lain, mau membuat orang lain menjadi lebih cerdas, mau mencerdaskan bangsa,
mau menghilangkan generasi strawberry misalnya. Niatan-niatan yang terkristalisasi ini biasanya akan menjadi identitas diri kita juga gitu, identitas kita, dan for the next tuh bisa jadi legacy kita juga. Nah, mudah-mudahan di episode kali ini kita jadi bisa coba untuk refleksi diri kita. Kalau misalnya sebenarnya semuanya itu nggak tentang hasil lahir, tapi tentang langkah-langkah kecil yang ada di dalam hidup kita. Nggak cuma tentang seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa dalam sih kita memahami. Karena kalau misalnya kita bisa paham sesuatu secara mendalam, biasanya kita tuh jadi lebih genuine gitu. Kita lebih tulus ketika hadir di depan lawan bicara kita, ketika hadir di depan pasangan kita, di depan keluarga kita, bahkan hadir di depan diri kita sendiri. Jangan lelah juga untuk tetap belajar, untuk tetap cari pengalaman-pengalaman baru, bertemu dengan orang-orang baru, dan itu penting banget loh ketemu sama orang-orang baru karena bisa menambah perspektif baru kita dari berbagai sudut pandang. Kira-kira perubahan kecil apa nih yang bisa kamu buat